Saya review sedikit yang minggu lalu. Yang minggu lalu itu baik. Jadi waktu kita waktu kita tahapan dari manajemen strategi ada berapa? Satu kan tahap formulasi, gitu ya. Terus di dalam formulasi atau kita mengenerate strategi, gitu ya. Jadi mulai dari formulasi visi misi sampai ke kita menghasilkan strategi. Dalam menghasilkan strategi itu kita harus mereview dari sisi SWOT kan, kekuatan internal dan kekuatan kelemahan internal dan opportunities dan threat dari sisi eksternal, gitu ya. Nah, kalau SWOT itu kita mencari analisis internalnya pakai tools apa? Ayo, ada yang bisa ini? Ada yang bisa jawab? Bu Maya, Bu Naya, Mas Hafid, Mas Handi, Bu Iis, Pak Omar Maling. Kalau kita mau mereview sisi internal, gitu ya, internal audit, kita toolsnya apa? Apa alat yang kita pakai? Udah lupa semua? Ada yang bisa jawab? Nanti kalau banyak nggak ingat, nanti kuisnya saya balikin di ini aja nih, di kelas. Biar dibaca dulu. Toolsnya kan adalah kalau... Ya, silakan. Siapa tuh? Pakai EV, Pak. Ya, itu ada toolsnya kan. Ada IV sama EV matrix kan. Dari IV dan EV matrix itu, baru kita bisa menghasilkan strategi. Caranya gimana? Kita adu antara misalnya internal strength dengan opportunities dari eksternal. Internal strength diadu dengan ancaman dari eksternal atau threat. Lalu ada kelemahan internal, kita adu sama opportunities dari eksternal. Sama ada kelemahan dari internal, kita adu sama ancaman dari eksternal. Baru dari situ kan kita bisa bikin strateginya kan. Strategi itu selanjutnya kita pilih gitu ya. Misalnya dapat kita 3 atau 5 strategi. Dari 5 strategi itu kan kita pilih. Kita pilih nanti di scoring, dipilih salah satu strategi yang paling skornya paling tinggi gitu ya. Nah, itu yang akan kita implementasikan. Itu baru tahap formulasi, maksud saya itu tahap formulasi. Nah, ini kalau dia tahapnya implementasi, baru kita, sesudah tahap formulasi, kita sudah dapat strateginya, baru kita masuk ke tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi itu, ada salah satunya adalah kita melakukan apa? Segmentasi customer. Segmentasi customer dilakukan dengan apa? Segmentasi customer. Nah, ini yang saya mau jelaskan di sini sebetulnya sedikit di poin customer portfolio management. Jadi kalau customer itu tidak semuanya harus diperlakukan sama gitu ya. Ini yang di minggu lalu. Dan kalau kita misalnya baru mau memulai suatu bisnis atau atau rencana strategis gitu ya, kita bisa melihat ada dua pandangan sebetulnya. Ada dua pandangan yang bisa digunakan. Ya, satu ini IO model atau resource based model gitu ya. Ini dua tambahan di materi minggu lalu. Sebenarnya kalau kita mempertimbangkan apakah kita itu bisa unggul
apa yang kita harus pertimbangkan. Jadi misalnya organisasi kita atau produk yang ingin kita jual itu bisa unggul, apa yang harus kita cari? Pertama kali yang harus kita cari apa? Ada di minggu lalu juga. Yang harus dicari itu core competence. Kompetensi inti gitu, kompetensi utama. Yang harus dicari itu core competence. Apa yang dimaksud dengan core competence adalah sesuatu yang bisa kita lakukan lebih baik dari perusahaan pesaing. Itu core competence. Baik, saya review yang minggu lalu ya. Saya review sedikit minggu lalu. Jadi waktu kita memulai gitu, apakah kita di tengah-tengah sesudah implementasi strategi ataupun kita baru memulai visi, menentukan visi misi gitu ya. Yang kita harus pertimbangkan adalah dua hal kan. Yang pertama adalah kita memiliki keunggulan strategis atau strategic competitiveness. Ini kapan bisa dicapai? Dicapai kalau kita bisa berhasil merumuskan strategi penciptaan nilai, gitu. Value creation, value yang kita deliver ke customer. Itulah dan terjadi kalau perusahaan kita bisa menghasilkan sesuatu lebih baik dari perusahaan pesaing. Hasilnya apa? Antara lain ini, above average return. Laba yang di atas rata-rata. Ini bisa terjadi kalau perusahaan mengembangkan strategi yang tidak diterapkan oleh pesaing secara bersamaan. Dan manfaat ini yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Jadi, waktu kita mau memulai, sebetulnya kan yang harus dalam pemikiran kita kan, kita ini punya core competence apa gitu ya, punya kompetensi apa, apakah kita bisa bersaing. Pasti pertanyaan pertama itu kan. Seperti cerita Bu Iis 2 minggu yang lalu mungkin. 2 minggu yang lalu Bu Iis cerita, Pak kalau saya mau memasarkan kosmetik gimana? Sebetulnya Ibu kan pasti sudah memikirkan sadar tidak sadar gitu ya, sudah memikirkan Ibu punya core competence apa gitu dalam produk kosmetik itu. Misalnya satu, oh ternyata produk ini diimpor cuma saya saja gitu ya. Itu kan produk dari India kalau saya nggak salah. Saya cuma saya nih pemain sole distributor dari kosmetik India ini gitu. Jadi yang pertama, waktu kita mau memulai ataupun kita sedang implementasi ataupun sedang melakukan evaluasi, pasti yang kita akan pertanyakan adalah core competence. Nah, ada dua visi ya, dua view gitu ya, dua view mengenai apa yang harusnya organisasi lakukan. Yang pertama industrial organization yang harapannya menghasilkan return di atas rata-rata. Kalau industrial organization, dia lebih menjelaskan pengaruh dominan dari eksternal. Jadi bahwa perusahaan itu mencari dulu sebetulnya lingkungan eksternal dia yang akan dia hadapi apa gitu. Jadi baru mereka mengembangkan keterampilan internal yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan itu. Ini kalau industrial organization. Jadi dia mencari dulu perusahaan ini berada di lingkungan apa gitu. Lingkungan apa yang akan dia hadapi, baru dia pilih sebetulnya kebutuhan internal saya apa untuk menghadapi tantangan eksternal ini. Jadi kayak mungkin kayak cerita Bu Iis tadi ya, kalau Bu Iis bermaksud menjual produk dari kosmetik dari India, pemain di lingkungan produk kosmetik India itu siapa saja gitu kan, Ibu mesti lihat pemain kosmetik itu siapa saja gitu. Baru Ibu pilih apa keterampilan atau keunggulan yang Ibu punya yang bisa dikembangkan untuk memasarkan produk kosmetik India ini. Ini kalau industrial organization. Jadi ada 4 asumsinya. Pertama, lingkungan eksternal ini asumsinya memiliki tekanan yang akan menentukan strategi. Lalu sebagian perusahaan akan bersaing dalam segmen tertentu dan mengendalikan sumber daya yang strategis. Lalu baru sumber dayanya digunakan untuk menerapkan strategi.
Jadi ada 4, yang keempat adalah pengambilan keputusan diasumsikan rasional, ini asumsi ya. Diasumsikan berperilaku rasional. Jadi kalau kita akan masuk ke industri tertentu, yang harus dilihat dari model industrial organization adalah pertama mereka harus lihat dulu industri apa yang dihadapi, baru mereka mengembangkan kekuatan dari sisi internal. Jadi pertama kalau di model ini adalah mereka mempelajari dulu lingkungan eksternal. Kalau eksternal kita bisa pelajari pakai apa? Yang paling ringkas. Pointers apa yang bisa kita lihat? Eksternal itu ada pestel kan kemarin, yang paling sederhana gitu ya. Mulai dari political, ekonomi, sosial gitu ya. Yang dilihat itu termasuk adalah tingkat konsentrasi perusahaan dalam industri. Jadi eksternal itu pun sebetulnya bisa dibagi dua, ada dari sisi makro, ada dari sisi mikro. Kalau dari sisi makro mungkin masalah perekonomian, sosial, politik gitu ya. Tapi kalau dari sisi mikro yang harus dilihat adalah tingkat persaingan, konsentrasi perusahaan dalam industri. Yang kedua, temukan industri yang menarik. Baru kita tentukan industri ini menarik atau tidak. Dan potensinya pengembaliannya tinggi di atas rata-rata. Kategorinya ini, kriterianya bahwa industri menarik adalah industri dengan return di atas rata-rata. Jadi industri yang bisa memberikan return di atas rata-rata. Lalu baru melakukan formulasi strategi. Strategi apa yang diperlukan untuk mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Lalu dia mengembangkan aset sama keterampilan untuk implementasi strategi. Dengan implementasi ini, maka dia mengharapkan, perusahaan akan mengharapkan return yang superior, jadi di atas rata-rata. Ini kalau industrial organization model. Jadi dilihat dulu market yang dihadapi apa, dan dia mau masuknya ke market itu apakah pesaingnya cukup konsentrasinya seperti apa, baru mereka mengembangkan aset dan skill yang diperlukan untuk masuk ke dalam organisasi itu. Untuk masuk ke dalam industri itu. Sorry. Saya singkat aja. Yang kedua adalah mengenai resource based model. Kalau resource based model ini menentukannya justru dari sisi internal. Jadi strateginya itu ditentukan oleh sumber daya dan kemampuan unik perusahaan. Jadi misalnya perusahaan kita justru sudah punya kemampuan unik yang untuk dijual gitu ya. Dan kita baru mencari industrinya. Kita akan masuk dengan kemampuan unik yang kita miliki. Jadi yang pertama, perusahaan ini kalau di resource based model, mereka identifikasi dulu sumber daya perusahaannya, resource-nya yang dipunya, yang dimiliki. Dia punya kekuatan apa, dia punya kelemahan apa dibandingkan dengan pesaing. Ya, saya cerita sedikit. Misalnya gambarnya gini. Ada satu importir yang saya tahu ya, ada importir kentang dari Swiss tuh ya. Jadi kalau kita di Bandung tuh di supermarket Jogja atau itu tuh ada kentang merek Indago itu Indago. Indago itu sebetulnya impor dari Swiss. Sebenarnya dari situ dia udah punya keunggulan kompetitif satu, gitu maksud saya, karena dia satu-satunya importir untuk kentang jenis apa saya nggak ngerti, tapi yang dipakai didistribusikan di Indonesia gitu. Jadi dia udah dapat peluangnya dulu. Dari sisi eksternal, mungkin dalam perkiraan dia market untuk kentang itu sangat luas gitu ya, sangat luas dan pemainnya tidak banyak. Jadi kalau yang saya tahu market untuk kentang dia itu untuk market untuk kentangnya itu tidak terbatas untuk supermarket gitu, tapi dia selalu sebut itu horeca gitu ya. Ada hotel, ada restoran, ada kafe, sampai ada retailer. Dan dia satu-satunya importir dari luar. Sebenarnya ancaman dia di mana? Ancaman dia mungkin dari sisi eksternal, ancamannya kalau ada importir lain, karena kan tidak mungkin gitu ya. Mungkin saja ada importir lain yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi kita nggak tahu apakah dia sudah kontrak dengan pihak luar gitu ya, dengan pihak eksportirnya, kalau dia menjadi satu-satunya
apa namanya, satu-satunya importir dari produk kentang itu. Ada juga perusahaan tekstil gitu ya, yang saya tahu di Bandung. Dia supplier dari pakaiannya Marks and Spencer, tapi bahannya Marks and Spencer. Sebenarnya kan kalau kita lihat bahan-bahan pakaian seperti itu, kelasnya bisa, bukan kelasnya, maksud saya kualitasnya kan kita ini bagus ya, kualitasnya bagus. Rata-rata kualitasnya bagus. Dan kalau kualitasnya bagus, sebetulnya kan si Marks and Spencer di luar negerinya itu, saya nggak tahu di Inggris atau di mana, itu kan dia mengunci si pabrikan yang ada di Bandung yang memproduksi kain ini. Bahan pakaiannya Marks and Spencer itu dikunci gitu sama pabrikan di Bandung. Jadi pabrikan di Bandung ini tidak bisa memasarkan produk itu gitu ya. Produk dari bahan yang diproduksi untuk Marks and Spencer. Itu kan sebetulnya keunggulan kompetitif untuk Marks and Spencer gitu. Jadi dari sisi internal mungkin lebih tepatnya gitu. Dari sisi internal. Jadi mereka bisa menghasilkan pakaian dengan bahan dengan kualitas yang bagus, dan itu dikunci. Dari sisi internal. Jadi dia nggak akan perusahaan lain mendapatkan bahan yang sama. Karena apa? Karena produsennya di Bandung sudah dikunci. Dia satu-satunya yang memproduksi untuk Marks and Spencer. Gitu. Jadi kalau kita mau masuk industri kan pasti pemikiran kita pertama, kita ini punya keunggulan apa gitu. Kalau kita nggak punya rencana apa-apa, silahkan dicoba. Saya jamin 3 bulan udah rubuh. Jadi 3 bulan kita paling-paling udah rubuh. Kalau kita mencoba, nggak dilihat dulu sebetulnya target market yang kita ingin itu siapa gitu. Dan kita itu punya kekuatan dan kelemahan apa. Oke, di tahap berikutnya di resource based model ini adalah menentukan kemampuan perusahaan. Apa yang dapat dilakukan lebih baik dari pesaing. Ini yang sebetulnya mirip tadi dengan kasusnya Marks and Spencer ya. Dia kunci itu. Dia kunci kapabilitas dia bisa menghasilkan bahan yang bagus. Sama seperti Uniqlo. Uniqlo itu kalau menurut saya kualitas bahannya, dia bisa jual bahan dengan kualitas bagus dan harga murah. Airism sama apa ya, satu lagi saya lupa. Ada Airism, ada yang untuk di musim panas, musim dingin gitu ya. Tapi itu produk dia murni. Itu keunggulan kompetitif dia. Nah, kalau dari sisi internal, sebetulnya bagaimana kita menilai gitu ya dari sisi internal. Dari sisi internal itu kan kita harus lihat ada 4 atribut yang kita harus uji gitu. Apakah bernilai, kemampuan kita itu bernilai, jarang, sulit untuk ditiru, dan organized, bahwa sumber daya kita sudah organized. Ini kalau sekarang ini disingkat dengan FRIO ya, yang waktu di sesi keberapa saya ada menjelaskan mengenai FRIO. Jadi kalau dari sisi internal, yang kita lihat, kita tes itu FRIO-nya. Apakah kemampuan kita itu valuable, jarang, sulit untuk ditiru, dan sudah terorganisir. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya salah satu keunggulan pemain-pemain lama, pebisnis-pebisnis itu karena dia memiliki jaringan yang sudah kuat gitu ya. Pengusaha-pengusaha yang sudah lama berusaha gitu. Mereka sudah mempunyai jaringan supplier, distributor yang sudah terbentuk dengan baik. Yang sudah saling percaya. Dan itu yang sulit ditembus untuk pemain baru. Karena itu bernilai, jarang dimiliki, sulit untuk diimitasi, dan sudah terorganize. Jadi kalau misalnya misalnya gini ya, di sektor pemerintahan mungkin, atau di sektor manapun gitu ya, sering ada tender pengadaan barang. Tapi kalau kita perhatikan tanpa bersikap skeptis gitu ya, bahwa ada beberapa supplier utama yang selalu berhasil. Dan kalaupun ada pemain baru yang masuk, sulit untuk bersaing dengan mereka. Kenapa?
Karena sebetulnya banyak dari mereka sudah punya jaringan supplier maupun distributor yang memasok semua kebutuhan mereka dalam waktu cepat, singkat, dan harganya murah. Sebetulnya kan kemampuan ini adalah core competence dia. Bernilai, valuable, rare, jarang, sulit untuk ditiru, dan sudah organize. Ini kalau dari sisi internal. Nah, kalau sudah melewati unsur-unsur ini, valuable, rare, inimitable, dan sudah organized, inilah yang akan membentuk core competence. Core competence ini yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif, yang menghasilkan keunggulan strategis, yang menghasilkan laba di atas rata-rata. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Karena next-nya saya akan coba masuk ke ini ya, ke mestinya minggu ini udah masuk ke ini ya, ke bisnis plan. Nanti saya jelasin sedikit mengenai template sama ini. Jadi kalau sudah tahu keunggulan kompetitifnya, berarti dia akan tentukan dulu sebetulnya keunggulan kompetitifnya apa. Kemampuan dia untuk mengungguli para pesaing. Ini yang kalau dari sisi resource based model. Baru kebaliknya dia akan menemukan industri yang atraktif yang akan dimasuki. Kalau dia punya core competence di satu bidang, baru dia tentukan industri yang atraktif. Jadi proses manajemen strategis ini sebetulnya sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Jadi misalnya gini, tahun 2020-2021 hampir semua bisnis itu jalannya melambat. Karena apa? Karena ada distancing gitu ya. Ada keterbatasan. Dan semua orang sebetulnya waktu itu berpikir apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mempertahankan bisnis dia. Apa yang harus dilakukan? Dia punya kompetensi apa untuk masuk ke bisnis dia? Mungkin kalau kita di perbankan gitu ya, di perbankan yang terpikir sama kita waktu itu pasti pemerintah akan mengeluarkan uang lebih banyak. Kita mencari sektor usaha yang aman, yang pembayarannya terjamin selama masa periode COVID. Karena apa? Karena hampir semuanya tidak berjalan normal gitu ya. Industri apapun banyak yang tidak berjalan. Berarti kita semua akan bergantung pada pemerintah. Mengerucut lagi waktu itu kita review sektor apa yang masih bisa berjalan dan dibiayai pemerintah selama masa COVID. Jadi selama masa COVID yang pertama pasti industri kesehatan. Sektor kesehatan. Itu pasti anggaran pemerintah akan dikeluarkan lebih besar. Yang kedua adalah sektor konstruksi. Karena pemerintah tetap akan menjalankan konstruksi-konstruksi ini masa periode presiden yang sekarang. Itu lebih fokus ke konstruksi gitu. Jadi banyak waktu itu pemain baru yang berusaha masuk ke dua sektor itu. Kesehatan, konstruksi. Sampai dari Singapura pun ada fintech-fintech yang masuk di sektor kesehatan. Dan waktu itu memang banyak yang terbantu gitu ya, maksud saya dengan adanya aplikasi-aplikasi semacam Alodoc atau apa gitu yang pasien itu bisa berobat tidak perlu ke dokter lagi gitu. Jadi bisa kontak, bisa konsultasi langsung lewat handphone dan bisa dikirim obat langsung, beli obat langsung tanpa harus keluar rumah. Jadi itu gunanya manajemen strategis, maksud saya waktu kita mereview situasi apapun gitu ya. Karena kan kondisinya sekarang ini sebetulnya bisa disebut VUCA gitu. VUCA uncertain, semuanya semuanya ketidakpastiannya tinggi. Ketidakpastiannya tinggi. Lalu kalau saya balik ke sini, kalau sudah menemukan industri yang atraktif, baru kita melakukan formulasi dan implementasi strategi. Ini dua view waktu kita melakukan review atau ingin mengevaluasi atau memulai dari awal gitu ya. Sebetulnya kita punya keunggulan apa? Kalau dari industrial organization dia melihat dari sisi eksternal,
Dia cari dulu sebetulnya industri mana yang menarik, baru dia kembangkan sumber daya yang dimiliki untuk masuk ke industri itu. Tapi kalau dari resource based model, dia akan melihat dari internal. Dia cari dulu, dia punya keunggulan apa, baru sebaliknya dia akan mencari industri yang cocok gitu ya, industri yang cocok dengan kompetensi dia. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Oke, kalau nggak ada saya jelaskan lagi yang minggu lalu ya. Pertama mengenai customer portfolio management. Istilah portofolio ini kan sebetulnya kalau di apa namanya di manajemen keuangan suka disebut sebagai apa ya, kumpulan aset yang kita miliki gitu ya, kumpulan aset yang harta kekayaan dimiliki perorangan atau lembaga. Tapi kalau customer portfolio berarti adalah kelompok pelanggan gitu ya, yang kita kelompok-kelompokkan. Kita kelompok-kelompokkan dan itu kita kelola. Alasan pemikirannya apa perlu dilakukan portofolio? Karena tidak semua customer itu perlu diperlakukan sama. Jadi customer itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Jadi kita harus apa namanya memilah. Ini tahap berikutnya ya. Kapan kita menggunakan customer portfolio management? Sebetulnya waktu kita melakukan segmenting. Segmentasi itu kapan? Segmentasi itu waktu pada tahap implementasi strategi. Jadi kan tadi ada tahap formulasi. Coba di-review dari bab-bab sebelumnya gitu ya. Di bab-bab sebelumnya dari pertemuan pertama, itu sekarang saya menjelaskan formulasi sampai implementasi. Di tahap implementasi itu ada apa namanya segmentasi customer. Nah, ini sebetulnya ingin menjelaskan mengenai customer portfolio management terkait dengan hal itu sedikit. Jadi customer itu ada dua sebetulnya yang kita hadapi. Belum apa tergantung dari bisnis kita ya. Yang pertama adalah B2C, yang kedua B2B. B2C ini adalah business to customer. Ini adalah targetnya perorangan, individual gitu ya. Yang kedua B2B. B2B ini adalah targetnya bisnis, business to business. Berarti ini targetnya adalah korporasi, perusahaan. Dengan pemisahan ini sebetulnya kita juga sudah mulai melihat value proposition apa yang akan kita sampaikan. Kalau perusahaan, sebetulnya dalam bayangan kita apa? Dibandingkan dengan individual. Kalau perusahaan, kita akan menghadapi organisasi yang sudah terstruktur. Mulai dari proses pemesanan barang, dan mereka akan apa namanya akan lebih teratur, lebih apa ya, lebih memanage harga gitu ya, harga yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah ini contoh pemisahan gitu ya, kalau kita melakukan pemisahan customer portfolio. Misalnya di contoh di bank, di salah satu bank gitu ya, misalnya kasus bank ini, unit corporate banking-nya membagi customer-nya menjadi 3 tier, jadi 3 tingkatan. Top tier adalah 60 perusahaan multinasional. Mereka akan menempatkan 1 orang relationship manager untuk menangani. Second tier adalah 150 apa namanya, second tier-nya ini tingkat keduanya, ada 150 klien, juga akan dikelola oleh beberapa manajer. Dan yang terakhir adalah small business. Small business ini akan dikelola oleh small business advisor. Jadi maksudnya 3 tingkatan ini pun pengelolaannya beda. Ini ada yang 60 perusahaan dikelola oleh 1 orang, ini yang second tier-nya 150. Apa namanya, beberapa perusahaan dikelola oleh 150 orang. Yang ketiga, ini dikelola oleh business center, bukan oleh orang lagi. Jadi ada unit-unitnya yang agak banyak dikelola oleh 100 business center. Ini cara, maksudnya cara perlakuan terhadap customer-nya. Ini adalah proses kita melakukan segmentasi pasar. Pertama, kita ingat tadi segmentasi itu dilakukan pada tahap implementasi. Pertama, kita identifikasi bisnis yang kita geluti, pilih variabel segmen yang relevan,
Kita analisa pasar, lalu menilai value-nya. Dan kita baru pilih sasarannya. Sasaran dari target customer. Saya mulai satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi bisnis Anda, pasar dan pesaing. Jadi yang harus kita lihat pertama adalah yang harus kita lihat sebetulnya pandangan dari customer kita mengenai bisnis yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa mengetahui pandangan dari customer, kita bisa mengetahui sebetulnya kita bergerak sampai batas market yang mana. Gitu. Jadi kita bisa membantu mengidentifikasi market yang mana yang akan dilayani. Jadi seperti cerita Bu Iis, misalnya ingin memasarkan produk kosmetik, sebetulnya Ibu bisa survei kecil-kecilan lah, gitu ya. Survei kecil-kecilan ditanya, ini apa namanya, misalnya saya pasarkan produk ini, yang berminat itu kira-kira siapa? Kita berminat misalnya, oh ini kebanyakan perempuan usia 35 sampai 40 gitu. Dan Ibu bisa lihat, dan misalnya cocoknya untuk jenis kulit apa, itu saya enggak. Ini Ibu bisa pelajari kecil-kecilan gitu ya. Sekarang semua kan terbuka lebar. Ininya, informasi itu terbuka lebar. Dari situ, Ibu bisa perkirakan sebetulnya pemain-pemain yang ada di industri kosmetik yang sama siapa saja. Jadi kita bisa bagi kompetitornya ini ada 3 sebetulnya. Ada benefit competitors, ada product competitors, sama geographic competitor. Kalau benefit ini adalah perusahaan lain yang memberikan manfaat yang sama. Bukan berarti produknya sama, tapi dia memberikan benefit yang sama kepada produk kita. Misalnya, Bu Iis memasarkan kosmetik. Mungkin ada benefit competitors di mana ada perusahaan lain dia memberikan perawatan rambut. Itu bukan pesaing sebetulnya, tapi dia memberikan manfaat yang sama kepada pelanggan. Dan itu bisa sebetulnya bisa saling menguntungkan sama produk kosmetiknya Bu Iis. Nah, yang kedua ini sebetulnya adalah produk competitors. Inilah yang betul-betul sama. Perusahaan lain yang memasarkan produk yang sama ke pelanggan dan mencari keuntungan yang sama. Ini adalah perusahaan yang sama gitu ya. Ini betul-betul pesaing kita di sini. Produk competitors. Jadi Bapak Ibu bisa mulai bayangkan tuh, misalnya sekarang kerja di tempatnya itu sebetulnya yang jadi produk kompetitor saya siapa? Yang jadi benefit kompetitor saya siapa? Lalu yang ketiga adalah geographic competitors. Geographic competitors ini gabungan dari benefit competitors dan produk competitors yang beroperasi di wilayah geografis yang sama. Yang beroperasi di wilayah yang sama. Ini yang ketiga. Step keduanya, kita mengidentifikasi variabel segmen yang relevan dari target market kita. Ada 2, ini untuk consumer market. Consumer market ini maksudnya tadi untuk perorangan ya. Untuk perorangan, seperti Bu Iis, target marketnya adalah perorangan, karena itu adalah apa namanya. Tapi bisa juga, bukan berarti market Bu Iis tidak bisa perorangan ya. Bisa jadi perusahaan juga. Misalnya reseller, itu bisa jadi perusahaan. Consumer market itu ada atribut apa yang harus kita lihat? Kita bisa bagi 2 consumer market ini. Ada dari user, ada dari usage. Usernya, jadi yang pertama adalah user atribut, berarti atribut dari si pengguna produk kita. Apakah dari sisi demografis, usia, jenis kelamin, pekerjaan, gitu ya, status perkawinan. Jadi atribut-atribut dari si pengguna. Ini untuk consumer market. Lalu ada gaya hidup. Gaya hidup juga ini sudah mulai, sudah dilakukan juga atribut ini untuk dilihat sejak lama. Yang kedua adalah atribut mengenai usage. Penggunaan dari atribut-atribut penggunaannya. Misalnya benefit yang diperoleh, jumlah yang dikonsumsi, volume bisnisnya lah gitu ya, volume bisnis yang dihasilkan.
Jadi bisa kita lihat sebetulnya atribut-atribut apa untuk consumer market. Dari user atribut misalnya usia, beberapa orang yang usianya 30 sampai 40 tahun sudah punya keluarga dan punya rumah, rumahnya ini sekarang tuh dihak tanggungankan gitu ya, diikat gitu ya untuk kredit. Sementara ada beberapa orang yang lain umur 30-40 dia tinggalnya di apartemen. Tidak punya keluarga, tidak punya rumah sendiri, tapi tinggal di apartemen dan pergi clubbing setiap minggu. Ada juga orang usia 30-40 yang kelompok agama gitu, yang lebih tradisionalis gitu ya, lebih yang lainnya lebih progresif. Ini aja sebetulnya dari sini kita udah bisa lihat bahwa atributnya itu bisa berbeda. Bahwa konsumen yang dihadapi itu bisa berbeda. Bahwa konsumen Bu Iis misalnya itu bisa berbeda-beda. Yang target market yang mana gitu. Jadi kita bisa riset kecil-kecilan lah gitu ya. Kira-kira produk kita di sebelah mana ini. Lalu usage attribute mengenai volume bisnis. Kenapa perlu ada atribut usage attribute ini? Karena customer itu membeli produk untuk manfaatnya, bukan untuk produk itu sendiri. Jadi kalau kita membeli pasta gigi, di sini contohnya, karena pasta gigi itu memberi manfaat. Gigi putih, napas segar, gusi sehat gitu ya. Tapi bukan customer itu membeli pasta gigi karena mereka memang pengen memiliki pasta gigi. Jadi bukan produknya yang mereka pengen miliki, tapi manfaatnya yang dicari. Paku, kalau kita beli paku sebetulnya yang dicari adalah kemampuan untuk membolongi kayu gitu, atau membolongi tembok. Bukan karena kita ingin memiliki paku itu sendiri. Tapi yang dicari adalah benefitnya, manfaatnya. Nah, ini bisa dikembangkan sebetulnya dengan dua misalnya ya. Misalnya dari usage, dari tingkat kepuasan. Misalnya ini coklat gitu ya. Coklat itu ada yang tingkat kepuasannya tinggi, ada yang penggunaannya rendah. Kalau dia tingkat kepuasan tinggi, penggunaannya rendah gitu ya. Bukan rendah. Maksudnya langsung dimakan gitu ya. Dan kepuasannya tinggi itu biasanya orang-orang yang makan coklat dengan kebutuhan emosional. Marketnya ada berapa? Ada 20%. Ada yang memang tidak butuh coklat gitu ya, jadi penggunaannya rendah gitu. Kesini ini sebetulnya apa namanya, penggunaannya tidak terlalu tinggi dan itu diberikan untuk hadiah. Nah ini direncanakan gitu. Jadi dia beli coklat itu untuk direncanakan, untuk hadiah. Gitu. Ini pasarnya ada 10%. Ada yang di sharing. Nah pasar paling besar itu fungsional. Orang beli coklat karena dia lapar dan dimakan sekarang. Nah ini kan tentu produk yang kita ingin pasarkan, orang yang ingin membeli coklat yang lapar dan ingin dimakan sekarang, tentu berbeda. Mungkin secara kemasan pun berbeda antara coklat yang ini dengan coklat yang ini. Coklat yang ini, karena dia penggunaannya lambat dan untuk hadiah mungkin kemasannya lebih bagus dan lebih tahan lama. Tapi untuk yang ini, karena pasarnya lebih besar, tergantung kita ingin masuk pasar yang mana. Lalu itu untuk consumer market, ini untuk business market atau B2B. B2B bisa diklasifikasikan perusahaannya apakah internasional, dari sisi size-nya apakah perusahaan besar atau small business, mempunyai saldo rekening sampai dengan 5 miliar gitu. Jadi itu bisa diklasifikasikan. Step berikutnya adalah kita melakukan menilai value dari segmen pasar yang kita pilih. Jadi seberapa menarik peluangnya, seberapa baik posisi dan jaringan perusahaan. Jadi dua yang dilihat. Apakah segmennya itu menarik dan apakah kita sanggup untuk untuk melayani segmen itu. Jadi nilai potensialnya kita melihat dua.
Apakah kita punya network yang cukup, jaringan yang cukup untuk melayani itu, memiliki sumber daya yang cukup, juga melihat apakah segmennya itu menarik. Nah, ini kalau disusun, akhirnya menjadi matriksnya McKinsey. Matriksnya begini, misalnya apakah kemampuan perusahaan ini yang di bawah, strong, rata-rata, dan lemah. Lalu market segmennya, apakah dia atraktif, tingkat ketermenarikan gitu ya, menariknya segmen ini apakah rendah, medium, dan high. Nah, ini yang atraktif marketnya sebetulnya yang 3 ini. Sorry, yang ini. 3 yang ini. Market yang menariknya. Kemampuan perusahaannya tinggi, marketnya menarik, marketnya high dan medium. Kemampuan perusahaannya di tengah-tengah, tapi marketnya, segmennya atraktifnya, tingkat atraktifnya high. Ini yang akan menjadi prioritas. Menilai satu lagi adalah kalau kita menilai value dari segmen pasar, itu ada lifetime value dari customer. Lifetime value customer itu adalah sebetulnya seberapa besar customer itu memberikan keuntungan terhadap perusahaan. Lifetime value itu dihitung dari sama dengan M ini margin atau laba yang kita peroleh dari seorang customer per periode, misalnya per tahun. Retention rate ini adalah merupakan persen customer yang terus berlangganan pada Anda dibandingkan dengan persentase customer yang berhenti berlangganan dalam periode yang sama. M ini adalah margin, I ini adalah discount rate. Discount rate-nya bisa menggunakan biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan misalnya 15% atau 12%. Atau kalau kita mau sederhananya bisa melihat tingkat suku bunga di pasar. Jadi yang pertama harus kita cari adalah R dulu, retention rate, ya persentase customer yang terus berlangganan pada Anda dibandingkan customer yang berhenti. Retention rate itu rumusannya adalah E dikurang N dibagi S. E ini adalah jumlah customer di akhir periode, misalnya dalam 1 tahun. N itu adalah jumlah new customer baru selama periode tersebut. S itu adalah jumlah customer di awal kurun waktu. Jadi misalnya di awal tahun jumlah customer kita ada 50, selama tahun berjalan bertambah 10 customer, dan E ini adalah jumlah customer di akhir tahun. Maka misalnya di sini angkanya 55. Maka diperoleh 55 dikurang 10 dibagi 50 kali 100%. 90%. Inilah retention rate dari customer. Nah, dengan angka retention rate tadi, jadi kita bisa adu dengan rumusan yang tadi, LTV-nya, ini discount rate-nya, ini retention rate-nya. Kita bisa membagi mana yang paling menguntungkan, yaitu pada saat discount rate-nya paling rendah dan customer retention rate-nya paling tinggi. Di sini adalah 4,50. Dalam kasus ini misalnya perusahaan mempunyai diskon rate 12% dan retention rate 90%. Kalau kita masukkan rumus tadi, jadi kalau seorang customer ini skornya adalah 4,09. Jadi kalau ada seorang customer memberikan keuntungan 100 juta per tahun dengan retention rate 90% dan cost of capital 12%, maka 100 juta ini kita kalikan dengan 4,09 atau 409 juta. Jadi lifetime value dari customer itu adalah 409 juta. Jadi pada akhirnya kita bisa memilah-milah customer mana yang menguntungkan untuk kita. Karena akan memberikan lifetime value, yaitu yang memberikan lifetime value paling besar.
Ada juga model lainnya adalah memilih segmen pasar itu berdasarkan cost to serve sama manfaat yang kita peroleh, receive price. Ini model dari bivariate model, namanya dari Ben Shapiro ya, Benson Shapiro. Nah ini ada cost to serve-nya tinggi gitu ya, cost to serve-nya tinggi dan manfaat yang kita peroleh itu rendah. Ini kategorinya agresif. Ada yang cost to serve-nya tinggi, tapi manfaat yang kita peroleh juga tinggi. Jadi bisa kita pilih-pilih sebetulnya mana customer yang tidak perlu kita perlakukan lebih bagus gitu ya. Dan ada beberapa customer yang mungkin punya lifetime value-nya tinggi, itu mungkin kita bisa kelola dengan lebih baik. Nah itu yang minggu lalu. Minggu lalu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, silakan. Atau kebingungan? Halo? Ada pertanyaan? Mas Fadli? Pak, mau izin bertanya. Ini Pak terkait yang barusan untuk ini penarikan kesimpulan dari hasil perhitungan yang customer lifetime value itu bagaimana ya Pak? Tadi masih belum paham. Kalau sudah dihasilkan angka yang tadi, jadi kesimpulannya customer tersebut bagaimana ya Pak? Oh, kita cari yang sebetulnya memberikan value paling besar. LTV-nya paling besar. Kayak tadi, kan tadi skornya 4,09. Kalau 4,09, berarti dia kan memberikan value 400, misalnya customer itu memberikan keuntungan 100 juta, berarti value-nya dia itu sekitar 409 juta. Menghasilkan keuntungan kepada perusahaannya 4,9 yang tadi ya? Iya, lifetime-nya, maksudnya nilai dia seumur hidupnya gitu ya, seumur dia menjadi customer kita itu paling tinggi. Paling tinggi itu 409 juta. Tapi kan kalau kita lihat juga ada customer yang misalnya ini ya 1,15 dengan diskon rate yang sama. Jadi kalaupun customer ini memberikan keuntungan 100 juta gitu, berarti kan value-nya lifetime-nya 115 juta. Mungkin kita nggak perlu kelola lebih baik dibanding yang ini. Yang 409 juta. Sebetulnya untuk pemilahan seperti itu gitu. Oh iya Pak. Jadi begitu ya menarik kesimpulannya Pak. Nah, jadi mana customer yang memberikan lifetime value yang lebih besar gitu. Yang lebih besar. Kalau yang 4,50 kenapa tidak dipilihnya tadi bagaimana ya Pak? Oh enggak, ini contoh sebetulnya. 4,50 ini sebagai makin besar, makin bagus kan. Cuma ini kan beda ini ya. Beda. Ini kan berarti kan cost of capital perusahaannya lebih rendah memang. Diskon rate-nya kan di sini 10%. Jadi kalau kondisinya kalau kita punya diskon rate yang 10%, sebetulnya customer lifetime value-nya akan beda, nilainya akan lebih besar lagi, 450 juta gitu. Akan beda lagi dalam kita jadi kelompok ini mungkin berbeda dengan kelompok ini dengan kelompok ini. Ini kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan. Oh iya Pak, sebagai contoh saja ya Pak itu. Iya. Iya, yang 4,5. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dengan yang hari ini ya. Baik Pak, terima kasih. Mengenai bisnis plan. Oke, udah muncul ya. Jadi kita di mungkin 3 minggu ke depan, 3 minggu ke depan itu lebih ke bisnis plan, nanti ke bisnis plan, nanti terus di terakhirnya saya cuma minta dibuat satu bisnis plan dan kita jelaskan gitu ya sama-sama. Apakah dengan kondisi di tempat kita bekerja ataupun
bebas. Ataupun kita ingin coba membuat rencana bisnis dari dari yang kita inginkan gitu ya, yang kita ingin coba gitu. Nanti baru ini tahap awalnya, nanti next step-nya ada business model generation sama value proposition model gitu. Nah, bisnis itu sebetulnya banyak dalam problem strategi itu adalah ide. Ide gitu. Ide yang tidak pernah direalisir. Gitu ya. Jadi kita punya visi, kita punya ide, tapi ini nggak pernah direalisir. Sementara customer-nya ada di sebelah sini. Di tengah-tengahnya ada kompetisi. Dan tidak pernah terrealisir. Jadi sebetulnya sesophisticated apapun kita bikin ini ya, bikin rencana gitu. Tapi kalau tidak diimplementasi itu menjadi hal yang percuma gitu. Dan banyak kasusnya seperti itu, bahwa strategi problem itu nomor satu paling sering terjadi. Paling sering terjadi itu cuma jadi ide yang tidak pernah direalisir. Nah, dulu saya pernah jelaskan gitu ya, bahwa ini gambaran untuk reminder kita aja. Itu ada unsolved matrix. Unsolved matrix ini menggambarkan apakah kita akan memasarkan produk existing atau produk kita baru. Apakah market yang kita hadapi itu existing atau marketnya baru. Kalau kita menghadapi produk baru, marketnya baru, berarti strateginya kita adalah melakukan diversifikasi. Kalau dia produknya baru, marketnya yang lama, berarti kita melakukan product development. Ini untuk pembukaan gitu ya, bahwa ada strategi yang bisa diterapkan. Nah, saya masuk ke business plan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan business plan? Business plan itu adalah rencana yang komprehensif dan detail untuk meyakinkan melakukan keputusan investasi. Jadi rencananya itu harus komprehensif dan detail untuk melakukan keputusan investasi. Business plan ini saya kemarin nggak sempat translate ke Indonesia gitu. Business plan itu menjelaskan bagaimana ide bisnis kita bisa dioperasionalisasikan dan memberikan value. Value-nya kepada siapa? Kepada investor atau pihak yang berkepentingan. Jadi kalau business plan berarti kita misalnya ingin meyakinkan investor. Saya punya bisnis yang bagus, saya cari investor. Jadi menjelaskan sebetulnya bagaimana ide bisnis kita itu bisa dioperasionalkan gitu ya, dan memberikan value kepada investor. Business plan itu bukan mengenai strategi. Bukan hanya mengenai strategi. Business plan itu juga mencakup bagaimana strategi kita itu bisa ditranslasikan menjadi angka. Bisa menjadi angka. Jadi bisa menjadi keuntungan, bisa menjadi secara finansial bisa ditunjukkan gitu ya, bahwa bisnis plan kita itu, strategi kita itu akan menghasilkan value bagi investor ataupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi bagaimana strategi itu bisa ditranslasikan kepada angka. Jadi bukan hanya cerita strategi, tapi bagaimana strategi itu bisa ditranslasikan dalam bentuk angka. Bagaimana mentranslasikan ini, gambaran sederhana aja. Gambaran sederhana, inilah hubungannya sebetulnya antara faktor-faktor dalam menghasilkan margin. Gitu ya, margin. Dalam menghasilkan margin, bagaimana bahwa bisnis plan itu harus mencakup bagaimana kita bisa dapat revenue. Revenue itu didapat dari quantity, jumlah yang dijual, dikalikan dengan harga. Kuantitinya bagaimana kita bisa menjual, kita bisa melihat dari sisi marketnya, market share-nya. Market share kita mau berapa persen? Berarti kalau kita tarik mundur lagi, market share ini ada siapa di belakangnya? Ada competitors. Ada competitors, apa strategi kompetitif kita yang digunakan untuk menghadapi kompetitor untuk mendapatkan market share? Kita tarik ke belakang lagi, di belakang kompetitor ini sebetulnya ada customer yang ingin dilayani. Nah, customer ini segmennya yang mana yang ingin
dilayani. Dan ini berkaitan dengan strategi marketing yang akan digunakan. Customer ini berkaitan dengan strategi marketing yang akan digunakan. Customer ini, bagaimana customer ini merepresentasikan harga, menerima harga yang kita tawarkan, ini ada needs dan value, dan ada behavior. Jadi customer pun dari sisi harga dilihat, dari sisi quantity dilihat. Ini ada behavior dari customer. Jadi ada customer yang mungkin bisa menerima harga yang tinggi kalau dia memberikan value yang tinggi terhadap produk yang kita hasilkan. Ini baru dari satu sisi ya, dari revenue. Di belakangnya ada biaya harga pokoknya, cost of goods sold. Dikurangi ini baru margin, gross margin ya, laba kotor. Cost of goods sold ini dibentuk dari apa? Dibentuk dari persediaan barang kita gitu. Dan di situ ada inventory management. Lalu ada juga operation strategi. Strategi operasi kita dalam mengelola, misalnya dalam mengelola inventory, dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Gitu ya. Dan quantity ini juga berkaitan dengan cost of goods sold, berarti tingkat penjualan kita harus melakukan forecast. Perkiraan berapa persediaan stok yang harus disediakan. Lalu outputnya adalah manajemen yang lebih terorganisir, kualitas yang lebih bagus. Ini di cost of goods sold. Baru kita gross margin, baru operating expense. Ini biaya operasi, ada marketing. Marketing ini terkait dengan marketing strategi, itu ada promotion, selling, sama distribution. Gitu. Lalu di bawahnya ada biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain. Jadi sebetulnya bisnis plan itu harus bisa menggambarkan bagaimana kita mengoperasionalisasikan semua ini sehingga memberikan margin, memberikan manfaat kepada investor ataupun kalau investornya kita sendiri, bagi kita sendiri, bisnis plan. Elemen-elemennya apa saja sebetulnya yang harus dilihat. Yang pertama, ini sederhananya gitu ya, dari cerita yang tadi. Sederhananya arenanya yang kita hadapi, di mana kita akan masuk, produk kategori apa, ini sederhananya ya. Segmen apa, daerah geografis mana, kita punya teknologi apa di situ. Lalu pertanyaan berikutnya adalah how will we win? Bagaimana kita bisa menang? Ini yang menjadi pembeda, differentiator gitu ya dibanding dengan yang lain. Apakah kita unik, reputasi, punya teknologi yang lebih bagus, atau punya biaya yang lebih murah? Lalu yang ketiga adalah bagaimana langkah kita gitu ya untuk masuk ke pasar itu. Apakah dengan penetrasi, melakukan ekspansi, bagaimana dengan brand awareness-nya? Jadi terkait dengan staging-nya. Terkait dengan staging-nya. Bagaimana langkah kita dalam memasuki pasar itu. Yang berikutnya adalah kendaraan. Kendaraan vehicle. Kendaraan apa yang kita ingin capai untuk masuk ke market itu? Bisa pertumbuhan organik. Organik itu berarti adalah dengan bisnis as usual gitu ya, dengan melakukan penjualan dan lain-lain. Bisa dengan melakukan merger akuisisi. Merger akuisisi ini berarti anorganik ya. Kita ingin tumbuh, misalnya kita sudah perusahaan kosmetik yang mapan, bagaimana kita mau menerapkan bisnis strategi lain, misalnya kita ingin memperluas pasar gitu, kita bisa dengan penetrasi dengan pertumbuhan organis, meningkatkan penjualan, promosi dan lain-lain, atau kita lakukan merger, akuisisi. Akuisisi misalnya perusahaan pesaing, kalau memang kita punya kemampuan, itu bisa memperluas market kita. Apakah dengan joint venture, atau kita melakukan dengan franchise, atau dengan licensing. Lalu elemen berikutnya adalah logikanya secara ekonomis. Bagaimana return kita gitu ya, bagaimana dengan keuntungan yang kita peroleh. Bagaimana kita perolehnya? Apakah dengan biaya termurah, atau kita memberikan harga yang premium, lebih mahal, tapi memberikan servis yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, atau kita punya skala ekonomis. Itu logisnya dari sisi ekonomis dari strategi bisnis.
Jadi ada 5 poin yang kita lihat arenanya. Ini sederhananya sebetulnya dari yang kita pelajari. Ada arenanya, ada keunggulan kompetitif kita, differentiator kita, bagaimana dengan stagingnya, bagaimana cara kita tumbuhnya, dan bagaimana dari sisi finance-nya, dari keuangan, bagaimana kita bisa unggul gitu ya. Apakah dengan harga murah ataupun dengan harga yang premium. Nah, ini bagian-bagian dari bisnis plan. Yang pertama adalah background, lalu ide bisnisnya. Jadi ini sebetulnya hampir semua elemen dari manajemen strategi ada di bisnis plan. Makanya saya pengen kita semua coba menyusun bisnis plan. Ada external analysis, ada internal analysis, ada key driver, ada product description-nya, ada tingkat landscape persaingannya, ada schedule-nya, ada economics of business. Ini masalah keuangannya, masalah labanya gitu ya di economics of business. Layak atau tidak. Jadi kadang-kadang begini, kita membawa ide bisnis gitu ya, maksud saya membawa ide bisnis kepada seseorang tanpa memberikan bisnis plan yang jelas. Jadi kalau kita mencari investor, tentu investor itu akan pertanyaan pertama sama dia adalah manfaat apa yang akan saya peroleh. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya bisnis plan yang jelas, gitu maksud saya, dan mungkin gitu yang pertama kali inilah mereka akan langsung tolak. Gitu. Misalnya kita ada investor yang ini, Pak saya ada bisnis ini nih, gimana kalau kita jalanin bisnis ini? Oh caranya gimana? Caranya begini, saya pengen jual ini di sini, dan nanti hasilnya begini. Loh, nggak ada operasionalisasinya dari strategi itu gitu. Kita harus bikin bisnis plan yang komprehensif. Kita mesti meyakinkan mereka bahwa apa yang kita rencanakan itu memberikan hasil. Itu part A-nya, ini part B-nya. Part B-nya sebetulnya sama dengan ini, tapi lebih detail. Lebih detail ya part B-nya. Jadi mulai dari bisnis model, siapa orang-orang di belakangnya bisnis strategi yang ingin kita paparkan gitu ya. Lalu rencana marketing, rencana operation, rencana mengenai SDM, mengenai sisi keuangan, dan terakhir mengenai risiko. Mengenai risiko. Nah ini ya, yang pertama bisnis goals dan strategi part A nih ya, bagian pertama. Bisnis goals dan strategi. Anda harus meyakinkan bahwa bisnis yang kita usung ini menarik. Yakinkan gitu ya, investor ataupun siapapun itu bahwa bisnis ini menarik. Apa saja poinnya? Yang pertama background. Background itu ini pengantar. Pengantar kepada investor ataupun kepada siapapun kita presentasi gitu ya. Mengapa kita tertarik untuk membangun bisnis itu? Bisnis yang kita ajukan ini. Jelaskan kenapa kita tertarik untuk membangun bisnis itu. Kerangka berpikirnya apa? Satu, marketnya. Marketnya Anda bisa cerita. Misalnya saya ingin memasarkan produk kosmetik di Jawa Barat. Berapa penduduk Jawa Barat? 49 juta. Berapa yang perempuan? 25 juta. Berapa yang usia sekian? Gitu. Jadi kita lakukan riset kecil-kecilan. Sampai kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasarnya menarik. Lalu kita bisa riset kecil-kecilan juga bagaimana dengan demand-nya, tingkat permintaannya. Lalu bagaimana dengan tingkat kompetisinya. Lalu apa yang berbeda gitu? Apa yang berbeda dari ide bisnis kita? Apa yang berbeda dan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi di background itu bagi investor. Jadi di background itu kita jelaskan semua. Di background itu alasan kenapa saya ingin melakukan bisnis ini. Kerangka berpikirnya mana? Ini cukup ini dijelaskan. Saya ingin masuk produk kosmetik di Jawa Barat. Berapa orang penduduknya? 49 juta. Berapa wanita? 25 juta.
Usia berapa konsumennya? 15 sampai 30 tahun. Ada berapa persen? Ada 30%. Berarti ada berapa? 30% dari 25 juta. Taruhlah sekitar 7,5 juta. Apa yang mereka konsumsi? Oh, selama ini mereka pakai produk kosmetik Korea. Misal gitu ya. Misal produk kosmetik. Pada range harga berapa? Dan kita bisa masuk karena apa? Karena saya bawa produk kosmetik dari India yang punya keunggulan ini. Dan siapa yang dituju? Yang lebih tradisional misalnya. Yang bukan segmennya di perkotaan. Misal ini kalau ini mungkin lebih tertarik, yaitu dilakukan riset kecil-kecilan. Paham ya sampai sini ya? Mengenai background. Nanti kita pada akhir minggu ketiga ini memang pengennya buat background, membuat bisnis plan ini. Bapak maaf mau bertanya. Silakan Bu Is. Itu mengenai tadi kan Pak investor. Kita itu saya mau tanya tentang kiat-kiatnya Pak, kiat-kiat mencari investor dan meyakinkan agar mereka itu tertarik dengan produk kita itu bagaimana gitu. Ya itu Bu. Terus Ya silakan Bu Is. Terus mencarinya agar kita itu dapat investor yang bagus itu gimana itu Pak? Oh, kalau mencarinya saya nggak ini deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman maksud saya gini Bu. Ibu harus buat bisnis plan. Itu satu. Bisnis plan Pak. Bisnis plan itu apa? Ini yang saya ingin jelaskan. Jadi di semester di 3 pertemuan terakhir ini saya ingin kita membuat bisnis plan masing-masing. Apa saja isi poin dari bisnis plan itu, ini saya lagi jelaskan satu persatu. Itu ya Bu Is ya. Iya Pak. Jadi nanti boleh aja Ibu masukkan misalnya yang kosmetik tadi, Ibu buat bisnis plan-nya. Nanti kita ceritanya kita presentasi satu persatu, Ibu meyakinkan kita semua jadi investor. Oh iya. Ya, satu kelas kita nanti jadi investor. Ceritanya Ibu di depan investor, Ibu bawakan bisnis plan Ibu. Masing-masing kita buat bisnis plan, nanti kita presentasi. Nanti kita tarik kesimpulan juga. Apakah kita tertarik sebagai investor gitu ya. Jadi yang satu presentasi, nanti yang lain akan sebagai apa ya, sebagai investor menilai gitu. Menilai. Pertanyaan investor pasti yang pertama adalah apa keuntungan untuk saya gitu. Dan Ibu mesti yakinkan dari bisnis plan ini. Gitu ya, Bu? Ya. Oke. Ya, Pak. Kasih. Jadi nanti total bisnis plan-nya ini ada slide-nya ada segini ya. 1, 2, 3, ini ada 9. 4, 5, 6, 9, sama detail plan-nya ada 7. Ada 16 slide yang harus menjelaskan rencana bisnis kita gitu. Dan setiap dari kita akan jadi investor. Salah satunya akan menjadi yang menawarkan bisnis dia gitu. Oke, yang pertama tadi, slide pertama berarti ceritalah mengenai background. Buat sebagus mungkin slide mengenai background. Latar belakang. Latar belakang kenapa Bu Iis tertarik dengan kosmetik dari India itu. Berapa besar pasarnya, berapa demand-nya, itu silahkan dicari, di browsing, di riset sendiri gitu ya, kecil-kecilan. Bagaimana tingkat kompetensinya, kenapa itu produk itu berbeda, apakah itu baru, sesuatu yang baru, lalu nilai tambah apa yang bisa diperoleh. Slide kedua, itu menjelaskan ide bisnis. Di bisnis apa? Kita ini masuk dalam bisnis apa? Jadi statement kita dalam kalimat singkat,
mengenai bisnis apa yang akan dibangun. Definisikan industri yang akan dimasuki. Gitu ya. Yang pertama tadi background, kedua adalah bisnis ide bisnisnya apa. Jadi tolong buat slide-nya sebagus mungkin. Boleh kalau mau dicicil dari sekarang, karena di 2 minggu ke depan mungkin saya cuma menjelaskan teori-teori, tapi boleh dimulai dari sekarang. Total ada 16 slide. Yang pertama background, alasan dari masing-masing kita, kenapa kita tertarik membangun bisnis itu, atraktif marketnya seperti apa, lalu bagaimana tingkat kompetisinya, bagaimana tingkat permintaannya. Jangan salah-salah. Maksud saya misalnya apa ya? Misalnya kosmetik, saya nggak ngerti juga kosmetik. Misalnya marketnya lebih banyak digunakan oleh orang India gitu. Terus kita pasarkan gitu. Apakah itu bisa diterima oleh orang Indonesia? Nah itu yang mesti Ibu bisa jelaskan sebetulnya. Kalau Bu Is, kasusnya Bu Is, mungkin bisa jelaskan. Ya, Pak. Nah ini statement singkat aja di slide kedua. Mengenai bisnis apa yang akan dibangun. Jadi definisi industri apa yang akan dimasuki. Ya, arena apa yang akan kita masuki? Oh, arenanya adalah arena kosmetik, toiletries. Siapa saja ada pemain di situ. Ada brand apa saja di situ. Next, kita melakukan external analysis. External analisisnya dengan apa? Dengan satu, paling sederhana dengan pestle. Ya, Bu Is, tolong ininya dong, tolong mic-nya dimatiin aja, Bu. Jadi kita melakukan external analysis, analisa dan kuantifikasi kondisi eksternal industri yang akan dimasuki. Proyeksikan ada opportunity dan threat. Jadi kalau eksternal itu adalah opportunity dan threat. Ini ada poin-poinnya. Kita gunakan misalnya dengan pestle. Atau kita gunakan Porter 5 Forces. Ada saya jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya. Kekuatan dari supplier, kekuatan dari buyer, apakah ada barang substitusi, apakah ada potensi masuknya pemain baru, dan bagaimana tingkat persaingan di dalam industri itu. Bisa dijelaskan secara singkat. Bagaimana kita melakukan external analysis? Ingat kita punya EV matrix. Bisa dengan EV matrix. Silahkan mau menggunakan EV matrix ya, atau kita secara singkat menjelaskan tentukan definisi industri, tentukan variabel yang relevan, cari fakta pendukungnya gitu ya. Itu dari sisi eksternal. Jadi kalau eksternal itu selalu ada 2 poin, ada opportunities, ada threat, ada kesempatan, ada ancaman. Contohnya kesempatan, mesti kita pilih misalnya, oh ternyata tren penggunaan kosmetik dari Korea itu sudah mulai menurun dan konsumen banyak mencari alternatif yang baru. Itu kita bisa lakukan riset kecil-kecilan. Yang keempat, slide keempat adalah internal analysis. Bisa kita menggunakan EV matrix gitu ya, kalau internal analysis. Jadi analisa dan kuantifikasi kekuatan internal kita, kelemahan internal kita. Dan kalau internal analisis, kita akan mencari sebetulnya core kompetensi kita apa. Gitu. Keunggulan kompetensi kita apa. Keunggulan utama kita apa. Gitu. Dan nanti eksternal analisis dan internal analisis ini kita gabungkan dengan SWOT matrix. Dengan SWOT matrix ini kita bisa menentukan strategi-strategi dari yang dihasilkan dari kita setelah kita melakukan analisis internal dan eksternal.
Oke. Nah, ini internal analisis, ingat ini saya cuma buat reminder bahwa kita kalau kita bisa melewati Frio ini, apakah kompetensi kita itu valuable, rare atau jarang, sulit untuk ditiru dan sudah organized, maka kita punya keunggulan kompetitif. Ini yang bisa kita jelaskan bahwa kita punya keunggulan kompetitif dalam memasarkan atau dalam memasuki industri ini apa. Itu bisa dijelaskan di sini. Ini untuk kompetensi dari sisi internal. Ya, ini SWOT tadi. SWOT ini penjelasan ringkasnya mengenai SWOT. Yaitu strength-nya adalah hal-hal yang perusahaan Anda lakukan lebih baik. Kualitas yang membedakan Anda dengan kompetitor itu adalah strength. Lalu kita mempunyai resources yang cukup gitu ya. Dan memiliki aset-aset tertentu misalnya. Ya, itu tadi misalnya Ibu sebagai Bu Iis sebagai importir, satu-satunya importir di Indonesia. Itu bisa dijelaskan bahwa kita punya strength di situ. Weakness, kita menjelaskan hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Lalu hal-hal yang dimana kompetitor lebih baik dari kita. Keterbatasan dari sumber daya kita dan selling proposition kita yang belum jelas gitu ya. Misalnya, ini misal. Lalu opportunities, ini silahkan dibaca dan ini threat adalah ancaman-ancaman yang kita hadapi dari SWOT. Jadi udah ada 4 slide tuh. Yang pertama, tolong ceritakan background-nya. Kenapa Anda masuki bisnis ini. Yang kedua, ceritakan jenis bisnisnya apa, arena yang akan dimasuki yang mana. Yang ketiga adalah lakukan external analysis. Gunakan misalnya dengan Pestel, gunakan dengan Porter Five Forces. Silahkan dibaca lagi tuh yang kemarin-kemarin. Gitu ya, Five Forces itu apa, maksudnya Pestel itu apa. Lakukan riset kecil-kecilan. Lalu lakukan analisis internal, apa yang jadi kekuatan dan apa yang jadi kelemahan dari perusahaan saat ini. Kombinasikan dan jadikan SWOT matrix. Jadikan SWOT matrix dan ini akan menjadi strategi. Ya, ini kalau internal analisis kita acu dengan Frio. Ya, keunggulan, apakah kita punya keunggulan kompetitif. Itu dijelaskan. Jadi buat slide-nya semenarik mungkin menjelaskan bahwa kita punya keunggulan kompetitif apa. Nah, ini kombinasinya menjadi SWOT matrix gitu ya, dan ini akan menjadi strateginya. Yang kelima adalah key driver. Key driver ini adalah penjelasan mengenai faktor yang akan mendorong pertumbuhan di industri ini. Apa framework-nya, apa yang bisa kita lakukan, kerangkanya kita melakukan riset kecil-kecilan. Kita lakukan analisis market kecil-kecilan gitu ya. Bisa browsing, kalau menurut saya untuk singkatnya bisa browsing aja lah, dicari. Gitu ya. Dicari market risetnya kecil-kecilan. Sebetulnya faktor apa yang akan mendorong pertumbuhan di industri ini. Misalnya untuk jasa angkutan gitu ya, jasa angkutan mungkin kita bisa lihat tingkat mobilitas atau infrastruktur jalan raya yang sudah dibangun itu sekarang menyebabkan peningkatan mobilitas gitu, dan itu bisa meningkatkan mendorong pertumbuhan dari sisi transportasi. Jadi Bapak Ibu silakan pilih bisnis apa yang ingin diajukan dan nanti anggap kita sebagai investor dan dijelaskan gitu ya, dijelaskan kenapa kita tertarik di bisnis ini. Ini key driver. Nah, yang keenam adalah business product description. Nah, ini yang sebetulnya yang ingin saya jelaskan berikutnya ya. Nanti ada value proposition canvas sama value proposition business generation model gitu.
Jadi penjelasan mengenai produk yang dihasilkan dan mengapa pasar akan tertarik dengan produk jasa ini. Frameworknya apa, kerangkanya yang akan kita gunakan? Kerangkanya adalah di value proposition canvas ini. Jadi sederhananya begini, mengapa konsumen itu, kita misalnya tadi ke kosmetik, mengapa konsumen itu akan tertarik? Dengan value proposition canvas ini kita akan menghasilkan sesuatu yang fit. Sesuatu yang fit sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di sebelah kanan, nanti saya jelaskan lagi di kuliah berikutnya gitu. Di sebelah kanan ini adalah customer. Di sebelah kiri ini adalah kita, perusahaan kita. Kita ambil dulu ujung yang paling kanan. Kita kategorikan dulu customer-nya siapa saja. Misalnya tadi, customer-nya perempuan usia 15 sampai 40 tahun. Lalu di sisi sini kita punya produk dan jasa yang ingin dijual. Misalnya apa di sini? Kosmetik. Nah, customer itu kita definisikan lagi gitu ya. Kita definisikan sebetulnya manfaat apa yang ingin dia peroleh dari berkaitan dengan produk kita. Manfaat apa yang ingin dia peroleh. Kalau produk kita kosmetik, misalnya dia ingin kulitnya lebih putih gitu. Nah ini diharapkan di gains dari gains ini di put gitu ya, kita taruh di sini. Manfaat apa yang akan dia peroleh. Lalu kesulitan apa yang dihadapi oleh customer kita. Jadi perempuan usia 15 sampai 30 tahun tadi, 40 tahun tadi, kalau dia ingin menjangkau kosmetik, kesulitannya apa? Oh, misalnya sebagian belum bekerja. Jadi tingkat penghasilannya masih rendah. Itu mungkin kesulitan dia. Dan misalnya kesulitannya dia sulit mendapatkan produk yang sesuai dengan harga yang murah. Ini bisa kita taruh semua di sini. Lalu dari sisi sini kita punya produk. Misalnya kita punya produk kosmetik dari India. Nah, manfaat apa yang kita bisa berikan terkait dengan manfaat yang ingin mereka peroleh? Oh, ternyata kulitnya putih. Nah, ini kita manfaat yang bisa dia peroleh itu ingin kulitnya putih. Di sini mungkin kita bisa jelaskan bahwa ternyata produk dari India ini manfaatnya ABCD. Lalu mengenai pain dia, kesulitan dia, gitu ya. Kesulitan dia apa yang kita bisa bantu untuk mengatasi kesulitan dia. Misalnya ternyata kita bisa menyediakan produk dengan sistem cicilan atau kita memperkecil kemasan. Kalau misalnya 50% konsumen kita penghasilannya masih rendah. Pelajar gitu, misalnya target marketnya pelajar. Mungkin nanti di sini kita bisa menyediakan kosmetik dari India dengan volume yang lebih kecil sesuai dengan target market kita, dengan target market pelajar yang masuk ke dalam uang saku mereka. Gitu. Jadi dijelaskan mengenai produk dan jasa kita yang dihasilkan, lalu kenapa konsumen akan tertarik dengan produk kita. Itu poinnya ada di sini ya. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Halo? Pak, ya berapa? Belum ada. Maaf Pak, berapa halaman Pak maksimalnya? Enggak, satu poin ada satu halaman aja. Oh. Satu poin satu halaman aja. Ini kan ada 16 poin. 9 poin yang ini. 7 poin yang ini. Ya, jadi ada total ada 9 halaman yang bisnis goal dan strategi. Lalu ada 7 halaman yang lebih detail. Ya, dibuat dalam PowerPoint. Ya. Dibuat semenarik mungkin. Kita semua ini investor nanti.
Ya, istilahnya anggap bahwa Bapak Ibu ini ingin mempresentasikan rencana bisnisnya gitu. Oke, sesudah bisnis product description, lalu kita jelaskan mengenai landscape tingkat persaingan. Jadi menjelaskan mengenai peta persaingan saat ini. Gitu ya. Kerangkanya adalah bagaimana kita bisa menang. Misalnya kita bisa menggunakan generik strategi Michael Porter. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menang? Misalnya apakah marketnya itu besar atau kecil, lalu strateginya yang akan digunakan apa? Kalau marketnya besar dan kita ingin menggunakan cost leadership, berarti harga murah, berarti bisa dikejar dengan di sini. Silakan ini lagi ya, di review lagi. Dulu saya sudah menjelaskan. Atau kita fokus gitu ya. Marketnya kecil, tapi kita fokus. Mungkin kita bisa masuk di pasar yang ini. Ini misalnya saya contohkan kemarin adalah si apa tuh kosmetik. Saya lupa tuh yang kosmetik yang apa namanya yang produknya alami itu. Jadi marketnya kecil, tapi mungkin kita fokus ke segmen tertentu. Yang produknya itu misalnya produknya alami, dan ada konsumen tertentu yang bisa berminat terhadap itu, gitu ya. Jadi jelaskan mengenai peta persaingan dengan produk dan jasa sejenis, kita riset kecil-kecilan, lalu kita tentukan strategi untuk masuk ke pasarnya. Bagaimana kita bisa menang? Maka kita bisa salah satu tools yang bisa kita pakai misalnya dari strategi generiknya Michael Porter. Di sini kan sebetulnya yang dilihat adalah harga, gitu ya, harga dan kualitas. Lalu ini ada size market. Marketnya besar dan menjual harga murah, gitu ya. Misalnya ya ini contohnya strategi di toko kelontong, gitu. Toko kelontong itu kan marketnya besar, tidak terbatas, gitu ya. Dan semua toko kelontong pasti harganya berusaha bersaing dari sisi harga. Lalu yang berikutnya adalah schedule, mengenai langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah untuk membentuk skema dalam timeline per tahun. Jadi stagingnya, misalnya dari bulan ke-1 sampai bulan ke-3 saya akan melakukan ini, dan berapa tahun kita misalnya, atau berapa berapa lama kita ingin menerapkan dari strategi kita ini. Jadi informasi tentang rencana pelaksanaan proyek dalam skala tahun. Misalnya bisa dijelaskan, oh nanti saya mudah-mudahan itu bisa break even dalam 3 tahun. Nah, slide ke-9 adalah economics of the business. Jadi sebetulnya adalah gambaran ya mengenai skala besar dan jangka panjang mengenai bisnis plan ini akan memberikan imbal hasil bagi investor. Jadi dipecah maksudnya mengenai stepnya, lalu modal yang dibutuhkan gitu ya, dan kapan revenue mulai terbentuk gitu, dan profit mulai terbentuk. Dan itu tadi 9 slide yang pertama, 7 slide berikutnya adalah rencana detail. Tugas Anda di sini adalah menjelaskan bahwa tim kita yang akan maju, yang membawakan bisnis plan ini adalah eksekutor yang terbaik. Jadi yang pertama kita menjelaskan bahwa ini bisnisnya bagus, yang kedua bahwa kita ini adalah tim yang bagus gitu ya untuk mengeksekusi rencana ini. Yang pertama dari slide yang pertama dari B1, dari 7 slide kedua ya, dari rencana detail adalah rangkuman singkat mengenai operasionalisasi bisnis. Operasional bisnisnya. Ini kita akan menggunakan bisnis model Canvas. Nah ini yang di 2 minggu ke depan saya akan jelaskan tadi mengenai value proposition sama bisnis model Canvas. Value proposition itu di sini sebetulnya tempatnya, di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini. Di sini ada customer, jadi ada value proposition-nya itu akan di sini. Di sini ada customer-nya, lalu di sebelah sini ada
pendukung dari aktivitas kita gitu. Di sini ada customer-nya. Pertama mengenai channel apa yang akan kita gunakan untuk menjangkau customer. Lalu relationship-nya apa yang akan kita lakukan dengan customer untuk menyampaikan value ini. Channel misalnya bisa dengan channel online, ini nanti saya jelaskan di minggu berikutnya ya. Channelnya bisa dengan channel online atau dengan toko fisik gitu ya. Lalu customer relationship-nya seperti apa gitu, kita bisa menyampaikan mengenai customer-nya saya bagi dengan 3 tier gitu ya. Ini yang nanti untuk tier umur sekian atau dari umur atau dari penghasilan gitu, dan relationship yang akan kita bangun bentuknya dengan apa. Lalu di sini ada activities apa yang kita lakukan, lalu sumber daya apa yang kita perlukan, ini key resources. Dan di sini adalah partner. Partner utama kita siapa? Misalnya kalau kasus Bu Iis, mungkin partner utamanya adalah penyuplai dari produk kosmetik itu di India. Gitu ya. Dan nanti dari sini kita akan mendapatkan revenue dari mana dan cost-nya berapa. Jadi bisnis model itu seperti itu, bisnis model Canvas. Jadi bisnis model Canvas ini sebetulnya ada membagi 9 komponen dari bisnis model. Ya, merupakan teknik untuk menggambarkan bagaimana kita mengorganisir suatu bisnis. Nah, ini bisnis model Canvas namanya. Di sini ada value proposition, di sini customer relation dan customer segment. Ini channelnya, ini sumber dayanya, ini aktivitasnya, dan ini partner utamanya. Lalu revenue kita akan didapat dari mana? Di bawah. Lalu cost kita apa saja? Ini bisa dipelajari, sebetulnya revenue itu bisa bermacam-macam source-nya. Apakah dia berlangganan tetap, ataukah dia beli putus, atau kita supply berjangka, gitu. Jadi ada macam-macam. Ataukah kita akan memasarkan kepada reseller, orang lain yang dia akan menjual lagi, berarti kita punya customer pun bermacam-macam. Jadi ada 9 blok. 9 blok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blok. Di sini yang pertama customer. Organisasi kita akan melayani customer dengan memberikan value proposition yang menyelesaikan permasalahan mereka. Hal ini dideliver dengan menggunakan channel apa? Apakah dengan toko offline, toko online, dengan komunikasi, dengan sales gitu. Lalu dihubungkan dengan model relationship apa untuk menjaga relationship dengan customer, maka revenue apa yang akan kita peroleh dari value yang kita berikan kepada customer. Di sebelah kiri ada key resources, adalah aset-aset yang kita butuhkan untuk meng-create atau value kepada customer. Aktivitas apa gitu yang kita lakukan, lalu partner siapa saja yang diperlukan, dan bagaimana dengan cost structure-nya atau biayanya gitu ya dari bisnis ini. Slide berikutnya di B2 adalah mengenai key people. Jelaskan sebetulnya lebih kepada kompetensi masing-masing individu dalam meningkatkan kesuksesan bisnis ini gitu. Jadi lebih fokus kepada memperkenalkan profil dan kompetensi masing-masing dari orang-orang yang ada. Nah ini misalnya key people dalam marketing ini, misalnya satu slide-nya begini cukup. Ini menjelaskan ini namanya siapa, dia kedudukannya sebagai apa, misalnya sebagai founder, kualifikasinya apa. Jadi dijelaskan di sini gitu ya. Ada satu slide kita buat mengenai key people. Tujuannya apa? Supaya investor itu yakin bahwa orang-orang ini memang kompeten untuk melakukan bisnis ini. Lalu marketing management plan di halaman berikutnya, penjelasan mengenai rencana pemasaran gitu ya, lebih detail. Jadi lebih detail mengenai di value proposition, customer relationship, customer segment, channels, dan revenue. Juga cost.
Jadi gambaran sebetulnya lebih gambaran mengenai rencana promosi, image yang akan dibangun, pasar yang dituju, rencana distribusi, rencana harga, dan bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan. Ini framework yang bisa kita gunakan, kerangkanya yang bisa kita gunakan. Product, price, proposition, promotion, proses, dan place. Place ini berkaitan dengan aset, channelnya, distribusinya lewat apa gitu. Lalu operation management plan. Ini berkaitan dengan rencana operasional, misalnya sumber daya yang dibutuhkan dari eksternal dan internal. Jadi yang lebih jelas kepada key activities, key partner, key resource, dan biaya. Misalnya bagaimana kita perhitungan harga pokok produksi, siapa saja yang aktivitas bisnis apa saja, siapa yang menjalankan, dan bagaimana dan membutuhkan mitra siapa saja. Ini contoh saja, misalnya untuk operation management plan, target market kita adalah ingin menjual karpet gitu ya. Kita mau memprediksi penjualan karpet. Misalnya ada rumah tangga di Indonesia ada 58 juta, yang tinggal di perkotaan 43% atau 25 juta. 14% ini adalah upper class household, ini misalnya target market kita. Household upper class ini ada, kita bisa bagi dua, ada yang baru sekitar 3%, dan 96% lainnya itu adalah baru. Ini baru dan yang sudah lama gitu. 96% upper class itu yang sudah lama. Itu ada sekitar 3 juta orang. Dari keluarga kaya baru ini, 117.000 keluarga kaya ini, ada berapa persen kemungkinan untuk membeli karpet baru? Misalnya 58%. Ini akan menjadi total demand-nya gitu. Lalu untuk orang-orang kaya ini yang baru 3 juta orang, yang sudah lama 3 juta orang, mungkin 10% berminat untuk membeli karpet. Atau 6,5% berminat untuk menambah karpet baru. Dan ini total sehingga perkiraan demand-nya ada 605.000 unit karpet. Ini bisa menjadi target market kita gitu. Slide berikutnya adalah mengenai human capital. Nah, ini ada nih. Assalamualaikum, Pak. Ya. Bapak punten 9.30 teh mau dibuka kelas selanjutnya. Apa boleh diakhiri dulu Pak perkuliahannya? Iya, boleh. Oke, nggak Punten apa-apa. ya, Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kira ini dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya review lagi di minggu depan sedikit. Tapi mungkin bisa dimulai dulu slide-nya dari yang 9 pertama gitu ya. Mulai dicicil, dibuat semenarik mungkin. Kira-kira bisnis apa yang ingin dimasuki, ingin di-generate bisnis apa yang kita berminat, entah itu di sesuatu yang baru atau di perusahaan kita saat ini. Dan penjelasannya pointers-pointersnya seperti itu. Buatlah semenarik mungkin, nanti kita akan present masing-masing gitu ya. Nanti di waktu terakhir kita akan present masing-masing, dan yang satu menjadi menjadi pengelola bisnisnya, dan yang lain menjadi investor. Saya kira itu dulu ya, karena waktunya udah habis. Terima kasih. Selamat pagi.